Ya, jadi ini bukan main-main nih. Kalau memang terjadi kemarin nggak ada COVID, 5 tahun lagi ibu kota pindah, selesai Bogor. Nah, sekarang gini, Kang. Ya. Kan itu kan rencana ke depan. Ya. Saya sempat kepikiran, kami juga sempat ngobrol-ngobrol. Ini kan berarti di saat yang sama Bogor mau harus berubah mindset, kita harus melakukan sesuatu. Tapi kan ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Nah, bagaimana saya sih berpikir begini, Bogor itu kan punya sejarah yang saya pikir juga tidak kalah pentingnya, terutama kaitannya dengan Pakuan, Pajajaran, Siliwangi dan hal itu. Terus salah satu ini juga kan setahu saya salah satu bukan wihara lah, kelenteng itu kan yang tertua yang di Pulau Gelis di Bogor itu juga. Nah, kalau terus bagaimana caranya apakah ada mengarah ke bagaimana menciptakan gula supaya semut-semut ini juga tidak cuma lewat, karena ini kan akan cepet nih, Kang. Nah, itu gimana, Kang? Yang ini eksploitasi. Jadi gini ya, kita berpikirnya harus lebih komprehensif, saya pikir. Oke. Kalau kan kita harus menghitungnya begini. Bogor ini kota jasa, ya, kota jasa. Iya. Nah, dengan kota Bogor sebagai kota jasa, maka tumbuhlah tadi kan si semutnya tuh kan dimulai dari adanya hotel-hotel, adanya kuliner di Bogor. Iya. Dan Bogor itu dari data kita ada 179 hotel mulai dari Melati sampai dengan bintang 4. Iya. Iya. Ya. Iya. Ini yang mendukung Bogor sebagai kota jasa. Nah, kemudian kita perdalam karena begini, nggak lepas yang namanya sebuah pembangunan itu kan dari adanya aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi masyarakat, kemudian berimplikasi pada pemasukan kepada daerah. PAD daerah ya. Nah, kalau kita gali lagi, sebetulnya PAD kita itu dari hotel dan restoran. Ya, Pajaknya. Jadi pajak kita itu sebagian besar di luar PBB dan BPHTB itu hanya PB1. Pajak pembangunan 1. Apa aja? Hotel, restoran, perparkiran, dan satu lagi hotel, restoran, parkir, dan satu lagi saya lupa. Oke lah, hiburan. Oh, hiburan. Nah, itu kan. Nah, tetapi kalau kita gali lagi, kok bisa ya Bogor sebagai kota jasa? Nah, ternyata karena lokasi strategis Bogor dengan ibu kota. Jadi 80% hotel itu terisi oleh kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari instansi pusat yang dilakukan di kota Bogor. Ada training, ada bintek, ada seminar. Mice lah istilahnya kalau ya, saya biasa nyebut mais. Kurang lebih itulah ya. Nah, dari data itu ternyata Bogor terungkap dari situ, Bogor bukan kota wisata. Jadi 179 hotel yang ada di Bogor, okupansinya diisi oleh kegiatan instansi, bukan kegiatan kepariwisataan. Gitu. Nah, dari sinilah titik krusialnya. Manakala pemerintah pusat merencanakan pemindahan ibu kota. Nah, itu ya kan? Iya itu. Nah, jadi artinya gini, tadi gimana kita menciptakan gulanya gitu kan supaya semutnya banyak. Nah, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Kalau kita tidak cepat-cepat bangun Bogor sesuai dengan konsep green, heritage, dan smart, maka kita akan kehilangan kesempatan. Ya kan? Karena ibu kota yang tadi, pendapatan Bogor ini kan ditopang oleh kegiatan di pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusatnya pindah ke Kalimantan, ke Penajam Pasir, maka tadi okupansi hotel akan terjadi di Balikpapan, di Samarinda, dan di daerah-daerah sekitar Kalimantan Timur kan? Nah, makanya ini PR kita menjadikan kota Bogor yang hebat itu ya, yang kemudian bisa mendatangkan
kepariwisataan yang tinggi untuk mengisi kekosongan suatu saat. Kalau memang ibu kota itu betul-betul pindah. Ya, jadi ini bukan main-main nih. Kalau memang terjadi kemarin nggak ada COVID, 5 tahun lagi ibu kota pindah, selesai Bogor. Makanya kita harus benar-benar tadi menciptakan Bogor yang indah, Bogor yang tertib, Bogor yang nyaman, kan gitu kan? Iya. Bogor yang memang betul-betul kota wisata beneran. Bukan wisatanya karena puncak macet terus orang belok ke Bogor, kan bukan begitu. Iya, malas ke Bogor, malas naik. Ya malas naik, macet, pindah ke Bogor, gitu kan. Iya. Nah ini yang harus kita pikirkan benar. Nah, jadi tadi menciptakan, ditambah lagi tadi ada 2 proyek strategis nasional di Bogor, LRT dan double track yang kemudian harus kita rangkai, yang harus kita jadikan ini sebagai sebuah opportunity buat kita. Iya. Kang tadi bicara soal potensi Kang, ya. Apakah aspek heritage juga masih bisa jadi andalan Kang ke depannya? Gitu? Ya justru itu tadi, kalau kita mau menciptakan Bogor sebagai kota tujuan wisata, yang harus kita jaga ya tadi, cagar budaya, kesenian, kebudayaan, ya kan? Kreatif, ekonomi kreatif. Itu yang harus kita bangun. Kalau saya lihat gini Kang, banyak kayak kalau saya ngomong heritage sih seperti kayak museum-museum gitu Kang ya. Atau museum peta, museum belau gitu, itu kita melihatnya kurang terekspos ya Kang ya. Kenapa Kang? Nah itu PR, makanya saya bilang Bogor ini udah dikasih modal, tetapi kita tidak mampu. Ya. Kan Bogor itu museum zoologi itu berdiri kalau nggak salah 1930 sekian. Iya, betul. Luar ya biasa. kan? Satu-satunya kali. Sekarang sudah tersaingi oleh Batu misalnya di Malang. Iya. Nah, saya udah bicara dengan pengelola kebun raya dan museum zoologi. Gimana caranya? Karena kan museum zoologi ini di bawah LIPI. Jadi saya bilang begini, Bogor harus jadi kota wisata. Apa saja modalitasnya? Ada museum zoologi, ada museum pertanian, ada museum tanah, ada museum Munasain ya, manusia dan alam lingkungan, ada museum kepresidenan, kemudian ada museum peta. 6 inilah yang harus kita optimalisasikan sebagai tadi tujuan wisata selain orang ke kebun raya. Ya kan? Betul, Kang. Nah, sayang Kang sebetulnya. Betul. Ini makanya harus kita pikirin benar. Herbarium aja udah loncat ke Cibinong. Padahal punten. Ya. Koleksi herbarium yang di Bogor ini dulu sebelum pindah ke Cibinong nih. Itu kan jadi punya orang tuh Cibinong. Itu punya koleksi yang termasuk yang terlengkap di dunia. Bareng sama Leiden, dan koleksinya itu. Saya kan dulu kebetulan pernah sempat bekerja di proyek kehutanan di itu Pak, di sebelahnya Pasir Penajam itu. Di Bukit Soeharto. Nah, itu koleksi dari Kalimantan. Itu mereka kirim selalu kirim satu ke herbarium di sini di Bogor dan satu ke Leiden. Jadi 2 ini itu koleksinya lengkap. Cuma sekarang pindah ya ke sana. Terus jadi Munasain ya. Kita harus bikin sesuatu supaya jadi bisa. sama. Jadi begitu. Zoologi, museum zoologi dan museum Munasain ini di bawah LIPI. Kita sudah bicara dengan pengelola yang sekarang. Misalnya contoh sederhana, mengembalikan halaman depannya itu ke Jalan Insinyur Haji Juanda, kan gitu kan? Supaya menjadi satu bagian dengan Kota Bogor. Kalau yang sekarang kan, kalau kita mau ke museum zoologi harus masuk dulu ke kebun raya. Orang juga nggak tahu, ya kan? Padahal kalau kita tadi promosikan dengan baik, kemudian kita coba lagi bikin kegiatan-kegiatan termasuk juga revitalisasi. Tentu tadi kemungkinan kita untuk mendapatkan sesuatu ya dari keberadaan tempat-tempat ini itu sangat. Selain itu Kang Didi, kan selain museum-museum tadi kan banyak, saya ngobrol dengan teman-teman budaya kan banyak juga situs-situs yang kayak yang di Pura atau yang kalau saya sendiri sih banyak nggak tahu kan, jadi di Bogor tahunya Batu Tulis, terus dengar Pura, yang lain-lainnya nggak tahu. Misalnya itu, saya juga banyak berpikir kalau itu kan bisa juga jadi bagian itu kan di
Misalkan saya pernah lihat itu ada mobil dari Bogor tuh yang suka Uncal. bukan yang digratisin keliling-keliling itu. Ya uncal itu. Uncal. Nah, misalnya dibikin seperti uncal tapi keliling situ. Ya, gitu, jadi misalnya. betul. Jadi Sama swasta kan bisa juga. inilah ini yang sedang kita sebetulnya sudah masuk di dalam program. Ya, jadi contoh gini, batu tulis. Orang Bogor tahu batu tulis. Nggak pernah masuk saya. Tapi nggak masuk, mau gimana masuk ke batu tulis, parkir aja susah. Betul. Iya. Nah, sekarang sudah, Pak. Jadi kita sudah pindahkan relokasi SDN Batu Tulis Oh, 2 yang dan SD, 3 ya, Iya. ke XBLK di mana namanya di daerah Batu Tulis juga. Kemudian karena SDN Batu Tulis ini berdekatan dengan situs Batu Tulis, maka ini akan kita jadikan satu area Cagar semacam budaya. museum lah, Museum Pakuan Pajajaran. Oh, dirubah jadi museum. Ya, jadi insya Allah tahun depan kita udah punya satu Mantap. tempat ya. Iya, Jadi iya, orang iya. Sunda udah tahu, orang Sunda akan tahu dulu sejarahnya kesundaan nih Pakuan Pajajaran seperti apa. Insya Allah Juni atau Juli ya tahun depan ya, itu sudah kita bisa lihat lah progresnya. Iya. Bogor ini kan harus jadi kota wisata yang beneran. Betul. Modal kita apa sih?